Selamat malam Sobat Otomotif Indonesia. Balik lagi bersama channel Abah Indra iTech. Nah, sekarang subscriber sudah sampai 1000 untuk menempati janji gue. Nah, gue minta lo orang komen di kolom komen dan dipastikan kalian sudah mengikuti syarat dan ketentuannya yang ada di IG iTech Indonesia Official dan Abah Indra iTech. Silakan komen sebanyak-banyaknya di kolom komen di video ini. Jikalau ada yang belum mengikuti syarat dan ketentuan gue yang di IG, gue akan acak terus, gue akan random terus. Dipastikan salah satu kalian pasti akan memiliki lensa karbon dari iTech. Oke, selamat malam Sobat Otomotif Indonesia. Hari ini iTech bakal kedatangan tamu nih. Mau tahu tamunya siapa? Kayaknya di depan pintu nih. Yuk kita ke pintu. Oke ya teman-teman. Nah sekarang nih tamunya udah datang nih. Udah duduk sebelah gue nih. Bang Ade Jigo. Yeay. Bang Ade datang, gua nginep di sini. Bang. Sehat, Bah? Sehat. Apa yang punya iTech nih? iTech bukan ini nih. iTech bau. Ini ketek. Bang Ade. Ya. Kok lu bisa nyasar kemari ya? Apa yang bisa lu bikin lu kemari nih gitu? Ya, karena kan gini, Pak. Gua YouTube gua kan baru nih. Terus pas gua terjun ke dunia balap, YouTube gua di balap itu banyak banget, bukan banyak banget, hampir semua pembalap mau liar ataupun resmi itu kok banyak banget pakai produk iTech. Mulai dari rangka, segitiga, terus knalpot, sampai gua nanya. Kebetulan gue juga sempat main ke MP Product, Bang MP. Dan gue pikir dia punya motor balap yang pakai rangka iTech. Memang dia pakai itu. Tapi setelah gue main ke tokonya, racing sportnya itu, shopnya, di atas rangka begini nih dipajang di etalase. Gue bilang, ini iTech produk mana sih? Gue bilang gitu kan. Gue pikir produk luar. iTech, namanya aja iTech, udah impor banget lah. Enggak Bang Ade, ini di Tangerang. Ini teman saya punya. Nah dari situlah, siapa? Bang Epi, boleh nggak saya sowan di sana? Yaudah nanti saya bilangin. Nah dari situlah saya memberanikan diri datang kemari. Itu juga dikejar satpam dulu tadi. Sangkain mau ngambil semen sebenarnya. Bagus tadi apa? WhatsApp dulu loh. Emang kenapa? Wah, gue di Indomaret nih, kalau tadi belok, kuburan. Kuburan itu? Kuburan, belakang sini kuburan, nomornya dari belakang. Itu aluminium juga, ini yang di sana. Aluminium. Bang Ade, kok lu jadi YouTuber milihnya tuh motor, udah gitu kenapa harus 2 tak, udah gitu kenapa harus racing? Nah, itu yang menarik ya. Jadi, banyaklah semua orang punya racing, pasti bukan dari nilai motornya doang, tapi punya cerita. Ada 2 tak ya, khususnya 2 tak dan racing. Dan kenapa YouTube gua milih motor? Jadi gini, gua pertama kali bikin YouTube tuh Juli 2020. Juli ini nih tahun 2001 udah setahun. Awalnya gua nggak mau fokus ke motor, ke keluarga, kuliner, dan hobi itu termasuk lomba burung, mancing. Oh sempat lomba burung? Iya, gua ambil juga. Nah tiba-tiba pas gua terus punya racing. Racing gue bisa kali buat konten. Gue pakai racing, gue main ke rumah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad juga punya cerita di situ. Dia bilang, gue punya cerita, kalau memang boleh ini gue bayarin. Waktu itu mau dibayarin gocap 50 juta. Gue bilang, enggak, orang gue cuma niat main kan ke sana. Oh berarti nilai racing sekarang lebih tinggi dibanding gue dulu. Itu tuh. Dari situ video gue viral motor. Tapi gue nggak langsung ngekat video maksudnya gue nggak ngambil burung lagi, tetap gue ambil burung, gue ambil motor, tapi konten motor gue banyakin. Dan alhamdulillah diterima. Disitulah gue jadi fokus ke motor. Nah kenapa gue ambil 2 tak? Karena gue seneng 2 tak. Gitu. Ada sejarah sendiri nih. Ya, jadi cerita yang 2 tak tadi di racing gue punya cerita. Zamannya gue masih SMP, gue udah pakai racing tapi masih minjem. Gue temen. Punya abang. Nah, di situ
gue belum punya sendiri. Gue punya RE King pertama kali dengan hasil gue beli sendiri kuliah. Pas kuliah gue udah sambil kerja, gue beli RE King di situ. Tahun berapa tuh ya? 2002. Oh, berarti barunya masih ada dong? Masih, tapi gue beli second. Oh, Gue beli second karena masih kuliah, belum bisa nyari duit banyak. Akhirnya gue beli yang second. Terus udah lagi enak-enak pakai RE King 2000 berapa itu? 2008 apa 2009 ada ini isu yang 2 tak mau dihapuskan. Dihapus ya, nggak boleh jalan di. Nggak boleh ditelepon. Gua jual di situ. Udah. Gua jual, lagi enak-enaknya kan pakai RE King. Gua jual, ternyata sambil jalan RE King makin mahal harganya. Gua udah kerja, udah nikah, gua pengen beli motor. Dulu sempet pengen moge gitu, cuman ngelihat badan gua kan badan model, jadi gua nggak bisa bawa motor berat. Akhirnya gua beli RE King lagi, Bang. Ternyata RE King 97 lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Nah, dari situ apa yang gua punya, gua bikin konten viral. Itu yang sempat heboh ke Raffi Ahmad itu? Iya. Oh, nah, dari situlah gua kayaknya. Sekarang masih ada tuh? Masih. Enggak. Udah ketukar sama Mercy kan? Yang di Kerawang? Iya. Gua beli lagi tahun 2000, warna ungu. Tapi gua resto karena basicnya bahannya udah cakep. Enggak, udah bladus lah udah. Bladus. Tapi memang ungu, basicnya udah gua resto aja. Gitu. Dan denger kan kemarin iTech juga mau ngasih gua spek blayer nih. Spek blayer ya? Spek jadi tuh? Jadi dong, itu kan nanti gua gambar dulu, gua konsep dulu. Iya, gua nunggu gambarnya dulu, gua baru kita garap bareng-bareng ya. Ya. Terus Bang Ade, lu kan udah ini nih, kita udah punya kasarnya punya gawean nih buat RE King blayer. Nah, tanggapan lu sendiri buat produk gua tuh gimana ya? Gitu. Ya, so far gitu. Unik ya, uniknya gini, gue tahu iTech khususnya rangka ya, karena memang secara produksi rangka tuh kelihatan banget. Kalau segitiga kan kecil lah, tapi secara rangka dia cuma ada di balap-balap, khususnya balap liar, balap resmi. Nah, tiba-tiba dari Abah sendiri mau bikinin buat harian, buat San Mori. Nah, itu yang menarik. Gue bilang, mampu nggak nih iTech untuk mewujudkan impian gue? Gue lagi ngebangun RE King blayer, tapi dengan rangka iTech. Nah, kalau emang itu tidak jadi dan gue pakai nyaman, nih gue bakal pesen nih buat San Mori. So pasti sih gue akan pikirin itu Bang Ade, serius sih, karena kan mungkin kalau lu mau San Mori jauhan dikit mungkin lu bisa ke puncak ya. Nah, sejauh dia nggak, ya lu milih-milih lah jalannya. Tetap Almong itu kan ada tolak ukurnya juga. Sebenarnya kan gue pakai tuh buat di balap. Tapi ini agak nyeleneh dikit sih. Gue coba memperkuat beberapa titik dan gue yakin sih lu bisa pakai sampai ke puncak sih. Nah, terus pada saat ketemu, nggak usah ke puncak deh, misalnya gue ke San Mori, Jabodetabek nih, ketemu jalan geredek-geredek nih, aspal jelek atau jalanan tanah, itu masih aman? Aman, Bang Ade, nggak masalah kayak gimana kok. Kecuali motor ini lu pakai buat off-road. Nah itu kan gue nggak rekomen sama sekali. Ada khusus buat off-road, buat cross tuh ada lagi. Ada, dan gue sampai sekarang belum berani untuk buat rangka off-road sih, kalau gue pribadi. Dari aluminium, kan udah ada Bang, maksudnya produk luar udah ada kan? Udah ada, cuma kan sistemnya casting, die cast, cetak. Oh, beda, bukan las? Bukan, tetap ada bagian pentingnya dulu, dia casting baru di las. Oh gitu. Tetap, bahannya tuh beda. Jadi bukan rakit ya? Pak. Jadi emang udah langsung jadi? Udah jadi. Tapi ada arah bikin ke sana belum? Ada. Oh, berarti ada sesuatu yang baru. Nih, ada. Jadi ada produk baru nih. Jadi rangka aluminium ini bisa buat dipakai harian. Terus ada baru lagi. Ada dong. Yang buat cross. Gila emang dia, Allah. Aduh, Bang Ade, selain lo motor blayer nih, apa sih yang ada di pikiran lo gitu buat kedepannya? Lo kan sekarang hobinya RE King nih. Nah, kan gini, gua kalau motor balap gua udah punya. Motor balap pertama balap resmi. Gua ada balap liar, ada dibikinin itu di MP Produk tuh Bang MP yang bikin. Terus restorasian full original gua ada.
Yang tadi ya? Ya, spek layar lagi mau dibikinin. Ya. Nah, ini kan kebetulan balapan nih lagi banyak yang tutup nih. Betul. Lintasan lagi banyak yang ditutup. Tapi gue sempet dimintain testimoni bikinin video buat kontes. Gue nggak tahu kontes apa, tapi yang jelas di bulan Maret sama akhir Februari itu udah banyak. Bandung, terus Subang kalau nggak salah ya. Subang, Cibinong. Cibinong, terus sama Bekasi. Bekasi ya. Itu kalau nggak salah di Wisma ya. Itu kontes. Nah, kontes. kok gua dimintain video buat mempromosikan acara kontes, tapi gua sendiri kagak punya motor modifikasi. Gua cut dulu nih. Emang apa? Ini mati apa ini demen nih? Lu demen nih kontes nih. Ini makanan gua nih. Bukan demen. Tadi dulu. Gua dimintain video, ibarat kata gini. Gua dikasih baju tapi kagak dikasih celana. Nah, itu loh. Maksud gua gini, lu udah ngomongin kontes kan? Emang gua dari dulu nih udah pengen bikin kontes tuh buat acting khusus. Nah, sebelumnya kayak biasa juga nih Bang Ade. Lu beneran mau kontesnya nih? Ya sekarang gua videonya aja gua bikinin, apalagi disuruh kontes. Nah, kalau mau kontes sih gua siap-siap aja nih. Gua bakal support lu nih. Maksudnya motornya? Rangkanya. Untuk kontes? Untuk kontes. Mesinnya kan lu bisa pakai mesin yang layar. Oh iya. Rangka tinggal pindahin doang? Tinggal pindahin doang. PNP. Tapi ininya desainnya modelnya kategorinya apa? Kita duduk bareng lagi. Nah ini udah duduk lagi aja Di luar yang ini. Karena gini Bang, kalau lu mau ngomongin kontes, lu mau dari pagi mau ketemu malam. Kalau udah ketemu laptop gue, udah ketemu komputer gue, kita duduk bareng, itu bakalan gokil sih, nggak ada habisnya. Maksudnya bisa kita kembangin dari situ? Jauh, kita bisa kembangin. Nah, yang rangka bayar lu mungkin kalah kuat sama rangka kontes gue. Oh beda lagi rangkanya? Beda lagi rangkanya, nggak kan bakal itu motor nggak ditaikin buat kontes doang? Oh nggak bisa. Gue selalu memikirkan itu Maverick dan lu harus bisa pakai. Jadi tidak hanya buat pajangan, nggak bisa tapi buat bisa buat harian? Yes, dan lu nyaman. Gue udah ada konsep ke sana. Ya sekarang gue baru ketemu lu aja karena gue pikir gue juga udah nggak boleh ke kontes lagi karena orang berpikir gue juga udah bisa bikin sendiri. Ya udah berarti untuk yang muda-muda ya lebih berprestasi aja. Gue pikir kan begitu. Jadi dari iTech bikinin gue rangka untuk modifikasi, untuk kontes. Tinggal gue pindah mesin aja ke situ. Tinggal mesin aja. Ini menarik nih gue. Ini gokil nih, ide ada gokil dua nih. project nih ya. Yang project. spek Blayer sama spek kontes. Tapi gue penasaran desainnya. Nah, kalau spek Blayer minimal, gue udah kebayang. Oh seperti ini. Tapi kalau untuk yang kontes, gue belum kebayang. Ya, lu nggak bakal kebayang ini dan ini pasti lu bilang, bah, yang bener lu. Iya. Ya. Lu nggak takut rugi? Ngapain rugi? Orang gua hobi juga kok, sama-sama hobi. Gue demen yang begini nih. Orang kan judulnya sekarang ini sama-sama hobi, cuman kan gua nggak bisa kontes lagi. Gua nggak boleh kontes. Biar idenya tersalurkan keluar lewat gue. Ya. Lu kalau mau bikin ayo bareng gitu loh. Ya gua sediain rangkanya, lu mesinnya. Iya, benar. Perintilannya itu deh gitu loh. Ntar yang spek Blayer mesinnya nggak ngerubah tuh. Nggak usah, begitu aja plok. Tapi udah ada bayangan nggak mau dibikin mana? Udah dong. Gue nggak boleh tahu nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu benar-benar nggak boleh. Ini namanya suwe. Ini udah dikasih baju, udah dikasih celana, tapi nggak dikasih sempak. Benar-benar. Itu nggak boleh. Ntar Nggak surprise ya? Nggak surprise, karena gue maunya itu benar-benar surprise. Dari awal pembuatan, dari gambar gue pasti tektoknya ntar sama lu Bang. Nah, lu nggak sukanya di mana kan pasti ada tes yang di mana gue suka banget dan lu nggak suka banget. Biasanya gue seneng berdebat gitu sama anak muda untuk tapi dapat akhirnya solusi yang baik gitu. Nah Bang, kalau menurut lu nih dengan gue hobi bikinin rangka 201 500 meter, oh ya gue juga bakal bikinin juga rangka nih untuk 1200 meter. Loh, 800 nggak dibikin? Enggak. Kenapa? Nggak ada kelasnya. Antasari berapa? Antasari kan kilo. 12 dong? 12 kilo, cuman kan dia tariknya panjang. Kalau mau dari bawah mau main sampai ujung kan panjang. Berarti full spec ya? Full spec. Mau pakai apapun terserah? Terserah, itu lebih strong lagi. Gila, itu namanya Track Sultan. Gila, Sultan tapi banget. Ini project baru juga untuk iTech bikin rangka untuk 1200.
Harus Karena lebih kan ringan. panjang ya, 1 kilo 200 1 meter. kilo ya, 1,2 kilo tuh panjang. Dulu zamannya Kemayoran. Iya, benar. Nah, zamannya Kemayoran. Sekarang Kemayoran nggak usah pakai banyak speed track kan. Iya, akhirnya Antasari lah yang dipakai. Antasari. Dan itu bisa lebih. Bisa lebih harusnya. Hampir 2 kilo mungkin ada. Ada. Buru-buru nggak? Enggak. Nggak, gue mau ngukur dulu. Ada ya? Berarti angka 1200 itu di balap resmi ada nggak sih? Nggak ada. Paling kalau di balap resminya kan kita sentul kecil. Itu pun sebenarnya hitungannya liar tapi berbayar. Berbayar. Sewa track. Sewa track gitu loh. Jadi antar sultan aja tuh yang main di situ. Iya, udah kan penting sewa track, aman. Aman safety. Betul. Jadi emang khusus untuk 1200. 1200. Road race bikin nggak? Road race bikin. Lagi riset sama Bosanhan juga. Technotuner. Technotuner. Oh, selama ini memang belum bikin? Sudah bikin, cuman rangkanya itu masih saya simpen. Oh, belum dipakai. Belum Justru trial. perdana ini mau dipakai di Tekno. Di Tekno. King apa Ninja apa? Ranking plus Ninja. Gila, ini banyak banget idenya nih. Iya, karena kita bisa bikin rangka bukan berarti jago, tapi kita lebih memperhatikan detail ya Bang Ade ya. Gitu loh. Jadi Bisa bikin mah bisa. Bisa. Tapi kan kita perhatiin kekuatan. gitu. Kita pelajarin dulu orang tuh cracknya di mana. Bener Lebih nggak? sering di mana? Iya, lebih sering di mana, kita perkuat di situ. Udah intinya gitu. Makanya kan trial error. Iya benar-benar. Ya, mahalnya di situ. Iya. Risetnya. Iya, riset yang mana? Dulu ini bacaan sih. Udah ini gua ada SMS. Set ada SMS. Iya. Ada SMS tuh bener-bener ya? Tuh. Bang Ade, Ya, kedepannya masukan apa nih buat high-tech? ya tadi. Jadi aluminium itu kan memang dikenal sebagai motor buat balap di lintasan, Ya, baik resmi maupun resmi. liar. Iya. Tapi gimana caranya itu bisa dibuat pakai harian dan nyaman. Iya. Itu yang pertama. Dan gua seneng banget high-tech mau support gua untuk spek belayer untuk harian sama buat modifikasi. Nah, kalau bisa nih, kan banyak banget nih part-part di motor itu yang ya tidak hanya batangan ya. Iya. Matic juga ada kan. Matic juga ada. ada. Tapi di satu sisi kayak apa sih? Misalkan di King nih, kan behelnya itu kan masih behel besi. Iya. Siapa tahu bisa bikin behel aluminium dengan warna yang begini. Bisa disesuaikan sama armnya. Bisa. Terus apa udah pernah bikin behel belum? Belum. Karena gini Bang, kalau aluminium kan cenderung bukannya kita jual mahal, memang bahannya sudah mahal dari besi. Nah, kalau untuk mau bikin molding kan kita butuh cetakan lagi, tapi enggak, kita prosesnya ke milling. Dan itu kan take time. Nah, kecuali behel King, kalau gue jual 300, kemahalan nggak gitu dengan warna? Iya. Kan selama kayak ini gitu loh. hitam sama warna stainless aja kan? Iya, itu doang, chrome. Ya, itu aja. Chrome gitu loh. Ya, mungkin ya high-tech bisa lebih berkreasi lagi, inovasi lagi dari produk-produknya gitu. Ya. Tidak hanya rangka gitu, apapun itu. Sementara masih fokus di rangka sih Bang. Dari rangka nanti gue langsung lari ke perifilan. Bikin apa tuh mau eksperimen dari ban aluminium misalkan gitu. Hah? Lampu aluminium lu batok. Kenapa? Enggak. Kenapa? Kenapa stainless ada? Kenapa selansernya doang dong? Enggak, misalkan King kan khusus tuh, yang kenapa standar aluminium semua. Nggak bisa. Kuat? Nggak kuat. Nggak bisa ngantarin panas yang cukup baik ya. Jadi kan ngeresap dia. Dia pengantar panas kan yang baik kan. Betul. Malah nggak keluar nanti uapnya. Malah ngendep di situ. Malah diredam. Mesin malah bikin panas. Iya. Resiko jebol. Pasti jebol Bang. Pasti jebol. Oke. Ya high-tech ini. Ya gua sih berharap tidak menjadi UMKM lagi. Bisa jadi PT. Amin. Tuh. Karena apa? Secara di lapangan, di lintasan orang semua udah pakai dan udah buktiin. Ya. Kalaupun mau mau berinovasi, ya ide-ide Abah kan luar biasa. Semoga masih diberi sehat ya. Amin. Masih dapat ide terus. Nah harus, karena apa?
kalau kita di dunia otomotif kan nggak pernah ada habisnya. Kalau kita gitu-gitu aja ya kita kalah sama yang lain. Kalah sama yang lain, betul. Mendingan kita inovasi terus. Memang mungkin di awal orang merasa aneh amat kenapa pakai aluminium, tapi kan tantangan. Gimana sih caranya biar bisa ngeredam? Betul. Tapi dari suara, dari power dapet, nah suara dipastikan nggak dapet Bang Ade. jelek gimana suaranya? Mbak. Emang sekarang gue tanya, Mbak, emang ada suara knalpot motor balap liar yang enak? Cempreng semua. Iya, enggak. Maksud gue gini loh, kalau cerita masalah knalpot dari Almu, perutnya nih, udah pasti dia nggak bisa menjadi pembuang panas yang baik. Malah dia menjadi penghantar panas yang baik. Jadi powernya harusnya keluar, jadi tertahan. Ya, gitu. Berarti emang sebelumnya udah pernah kepengen bikin dari bahan aluminium, tapi kalau dari hitung-hitungan tetap nggak masuk. Belum pernah mau coba sih. Oke. Lu suruh gue bikin? Enggak. Gue juga nggak mau pakai daripada mesti gue jebol. Iya, makanya masih jebol gitu loh. Nggak usah, jangan usah. Pikiran aja tuh, asbak bikin aluminium. Nggak, ini pas lagi nggak ada kerjaan dulu, potongan banyak. Jadi nggak konsisten nih. Mejanya pakai besi. Ini nyara kuat nih. Oh, karena kaca. Ya, ini kan bebannya berat banget nih. Ini berat nih, mana? Ini beban angsuran nih, jadi beban angsuran ya. Kan kalau datang ke sini kan ada sampel kan, gubrak kayak gitu kan. Iya, kayak gini kan. Nah, lama-lama kalau Almu kalah, pasti kalah. Dan yang kerennya lagi, gua dikasih arem bulat. Ini inovasinya dari iTech. Ya. Mbak, kalau misalkan ternyata ini gua pakai nyaman, terus di pasaran ada yang pesen gimana? Bisa langsung ke gua aja. Dan ini sih gua belum gua ini pakai. saya belum pasangin busing nih. Harus pasang busing dulu. Oh, kalau udah pasang busing lebih tinggal PNP. Langsung colok. Secara ukuran diameter semua standarnya ranking ya? Udah. Nggak ada yang berubah. Ini buat spek glider. Tapi kan rangkanya aluminium. Enggak dong, yang belajar kan ntar aluminium juga kan, itu singamnya. Iya, nggak bisa pakai ini. Nggak bisa? Nggak bisa dong, sayang rangkanya udah enteng semua. Terus ditambah lagi ini pusat underbone. Pusat underbone? Jadi gua kudu beli ranking lagi dong. Satu mesin lagi dong. Di dokumen paling berapa tadi? 3.000. 3.000. Suratnya doang. Suratnya doang, ya. Nah, Mbak, gua gini. iTech itu kan memang sekarang lebih ke teknologi aluminium ya. Aluminium. Ya kalau bisa dari jangan kalah sama yang lain. Abang kan eksperimennya luar biasa, terus risetnya bikinlah part-part racing, CDI racing, terus coil racing, magnet racing apa gimana gitu. Ya, karena kita gini ya, gue sih mencoba fokus ya. Mencoba fokus, jadi gue bermain-main di Almu. Kalau silakan kayaknya gue belum dulu deh. Padahal temen gue satu tuh nyuruh gue mulu, dia bisa gitu. Cuman karena gue nggak fokus di risetnya gitu loh. Karena gue ngeriset nggak mungkin suruh orang lain. Harus sendiri. Kecuali emang udah jalan, udah bisa gitu beda. Nah, kayak gini kan beda kan. Weh, gue tinggal bilang nih, pendekin depannya rakit terlalu maju. Gue tinggal robah sendiri, by phone pun bisa anak-anak. Karena emang tahu. Udah sehari-harinya ini gitu. Kita mencoba untuk lebih fokus. Keren. Jadi masukan lu itu doang tuh. Ya kalau bisa iTech mendunia, masa kalah sama produk lain itu dong. Kan lu nggak tahu gue bikin buat siapa aja kan. Iya. Tuh, Valentino Rossi katanya lagi pesen buat GP cepet. Nah, ada beberapa brand kita coba bikinin sih. Ada beberapa brand gue bikinin, cuman ya memang gue mau sebut namanya karena mereka juga kan maunya merasa brand dia. Ya, brand dia sendiri. Oke, Maklon ya. Jadi banyak juga, tapi yang jelas memang pelopor lah untuk rangka aluminium di Indonesia. Semoga masih begitu terus. Amin. Ya tetap jaga kualitas. Satu, jaga kualitas. Ya. Jangan mentang-mentang udah laku di pasaran, kualitas dikurangin, itu yang bahaya. Gitu. Jadi kapan nih lu kemari lagi? Setelah gambar gue jadi ya. Gambar jadi kirim WA dulu. Ya. Nanti hasilnya gue cocok. Ya udah, Bang, kita bikin bareng. Oke. Nanti yang spek layar dulu ya. Spek layar dulu gue duluin. Ya. Keren nih. Bang Ade, gue balik dulu ya. Anak gue telepon mulu.
Iya. Lu jalan-jalan aja dulu di sini nggak apa-apa ya. Mau nginep lagi 2 hari nggak apa-apa. Kalau pergi jangan bawa gayung. Nah, Anak mau cebok kagak bisa. Pampersnya di mobil. Makasih. Gua thank you ya. Makasih. Teman kemarin, lu jangan Ntar bosan. gua izin keliling ini ya, keliling Pabrik. produksi ya. Ya, lu fotoin aja nggak apa-apa. Videoin aja nggak apa-apa. Oke, nah buat saudara adik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Keren banget Aitek. Makasih Aitek ya. Bang, thank you. Ya.